Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi yang kemarin tentang statistik. Sekarang kita bahas tentang ukuran pemusatan data, yaitu menghitung mean atau rata-rata. Nah, di sini ada dua rumus, ada yang data tunggal, ada yang data tunggal berbobot. Nah, kita bahas satu-satu. Kalau untuk data tunggal, jadi ini sigma ini artinya jumlah data dibagi banyaknya data n. Kalau untuk yang berbobot, ini ada frekuensinya, jumlah frekuensi dikali data terus dibagi jumlah frekuensi. Contoh, ini contoh untuk data tunggal, jadi kita menggunakan rumus yang ini. Tentukan mean dari data, ya, angkanya ada 1, 2, 3, 5, 6, 7, jadi n nya ada 7. Maka penyelesaiannya, jadi kita jumlahkan seluruh angka ini, terus udah dijumlahkan dibagi 7, angkanya ada 7 ya. Bukan angka 7 yang diambil dari sini ya, ini bukan yang ini, artinya angkanya ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kita simpan di bawah sini, jadi hasilnya 8. Contoh yang untuk data tunggal berbobot ya seperti ini ada frekuensinya, ini nilainya 5, 10, 15, 20. Nah, ini nilainya. Kalau frekuensi ini banyaknya, berarti 5-nya ada 4, 10-nya ada 6, 15-nya ada 8, 20-nya ada 2. Nah, penyelesaiannya, nah kita lihat, jadi kita tinggal kali yang atas dikali yang bawah, 5 dikali 4, terus ini 10 kali 6, 15 kali 8, 20 dikali 2. Dan untuk jumlah frekuensi yang ini kita jumlah semuanya, jadi jumlahnya 10, 20. Nah, ini jadi jumlahnya 20. Nah, yang atas kita kerjain dulu, setelah itu dijumlah, hasilnya dibagi 20 dan hasilnya 12. Nah, ini untuk data berkelompok. Data berkelompok ada beberapa cara. Yang pertama menggunakan nilai tengah kelas atau XI. Nah, ini rumusnya. Jadi rumusnya jumlah frekuensi dikali XI. Kalau yang dibagi jumlah frekuensi. Kalau XI itu batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Untuk lebih, nah ini yang kedua menggunakan simpangan atau D. Nah, ini rumusnya, kita XS nya dulu. XS itu rata-rata sementara diambil dari nilai tengah pada frekuensi terbesar. Nanti ada frekuensi terbesar, maka disitulah XS nya. Terus ini rumusnya ditambah jumlah frekuensi dikali D nya kali simpangan, terus dibagi jumlah frekuensi. Untuk D ini XI dikurang XS. Terus yang ketiga, ini dia menggunakan kode. Dikasih disingkat dengan U aja, kode. Nah, ini rumusnya XS ya. Terus kalau yang U itu dia kodenya seperti ini, angka kode itu angka mulai dari 0 ini dari tengah, dari frekuensi terbesar ke ini ke atas, kalau 1, 2, 3 ke bawah. Dan untuk V itu panjang interval kelas. Sebelumnya kita udah bahas tentang panjang interval kelas.
Nah, untuk lebih lanjutnya kita lihat contoh. Perhatikan tabel deteksi frekuensi berikut. Ini dia tabelnya. Seperti yang kemarin saya ajarkan, kalau P nya itu dari sini ke sini 20 ke 24, tapi dihitung dari 20. Jadi mulai dari 20, 21, 22, 23, 24 gitu. Jadi frekuensinya di sini ada 5. Panjang kelasnya ada 5. Tentukan mean dari data pada tabel tersebut. Penyelesaiannya. Nah, ini untuk yang cara pertama menggunakan nilai tengah kelas. Jadi untuk ini nilainya kita tulis lagi, terus frekuensinya ditulis, setelah itu dijumlah. Nah, ini jumlahnya 50. XI itu dari mana? XI itu dari sini, dari 20 ditambah 24 ini dibagi 2, jadi hasilnya 22. Ini juga sama, ini ditambah ini dibagi 2, hasilnya gini, dan seterusnya. Setelah itu FI dikali XI, jadi ini dikali ini, 4 dikali 22 taruh sini, ini kali ini taruh sini, dan seterusnya. Setelah itu kita jumlah yang ini jumlah, kalau yang ini nggak usah, yang ini aja kita jumlah, dan hasilnya 1710. Nah, ini dia rumusnya, X kali FI dibagi jumlah frekuensi 1710 dibagi 50, maka hasilnya 34,2. Sekarang cara yang kedua, yaitu menggunakan simpangan atau D. Nah, ini dia D-nya. Coba kita lihat, kita nilai sama frekuensi kita tulis kembali, terus sekarang XI juga ditulis kembali, yang tadi udah ada nilai tengahnya, dan kita mengambil XS. XS itu dapat dari mana? Nah, didapat dari nilai tengah yang frekuensi terbesar. Nah, ini frekuensi terbesar itu 14, jadi ini XS nya, jadi XS nya 32. Untuk DI itu dapat dari mana? D nya itu XI ini dikurang XS, jadi 22. Kita tuliskan nih, 22 dikurang 32 gitu. Hasilnya min 10. Ini dikurang 32, hasilnya min 5. Ini dikurang 32, hasilnya 0. Yang ini dikurang 32, dan seterusnya. Ini dikurang 32 juga, semua dikurang 2, jadi hasilnya seperti ini. Setelah itu, nah sekarang kita kalikan FI dengan DI, berarti ini dengan ini, jadi kita kali 4 dikali min 10 min 40, terus selanjutnya sampai terakhir 2 kali 15 30. Setelah itu kita jumlah yang ini, kita jumlah, hasilnya 110, dan masukkan ke dalam rumus. Ini dia rumusnya, XS nya yang ini, XS 32, ini FIDI yang ini 110, dan ini FI yang ini. Nah, jadi hasilnya 110 dulu kita kerjain, 110 dibagi 50, hasilnya 2,2. Ini hasilnya 2,2 ditambah 32, jadi hasilnya 34,2. Nah, sekarang kita menggunakan cara yang ketiga, yaitu pengkodean pakai kode. Ini dia, kita tulis lagi nilai frekuensi XI nya ditulis lagi. Nah, sekarang kita kodenya. Nah, ini kok ini bisa seperti ini, gimana caranya? Nah, kita lihat. Untuk mengambil angka 0 ditulis pada baris XS. Nah,
angka 0 berarti di sini kita tulis dulu angka 0. Di atas 0 itu ditulis min 1, 2 dan seterusnya. Di atas 0 ini 1, 2 dan seterusnya. Kalau masih ada terus sampai ke atas min 3 dan terus. Di bawah angka 0 ditulis angka 1, 2, 3. Nah gitu. Nah ini dia nilai 0 diambil pada kelas yang membuat rata-rata nilai sementara yang SS. Kalau P itu batas bawah kelas diambil batas bawah kelas sebelumnya. Jadi yang ini 25 diambil 20. Ini untuk P nya sama dengan 5. Atau dari sini sampai sini 20, 20, 21, 22, 23, 24. Jadi ada 5. Boleh seperti itu. Dan ini langsung ke dalam rumusnya. Kita masukkan ke rumusnya. Ini yang ini 22 dibagi 50, yang ini dikali P nya 5. Nah gitu. Nah ini cara pengerjaannya. 5 dikali 22 dibagi 50, hasilnya 2,2, ditambahin dengan ini hasilnya 34,2. Dan ini tugas buat kalian. Silahkan kalian kerjakan sama dengan cara yang saya tadi paparkan. Kalian gunakan 3 cara tadi seperti contoh sebelumnya. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.